pintar itu. Gitu kan. Maksudnya biar Yes. biar dijajah aja terus yang menguntungkan buat mereka. Kalau misalnya kita diajarin semuanya, ya mereka yang bodoh dong berarti, ya nggak sih? Iya, kalau misalnya kita diajarin semuanya kan emang bener. Rata-rata orang-orang pintar yang akhirnya punya pendidikan yang sangat tinggi dari pendidikan Belanda seperti misalnya Soekarno dan lain segala macam, itu kan yang mereka yang memerdekakan Indonesia, mereka yang memberontak. Nah, itu karena Mereka yang mereka punya penasaran kan. yes, true. Kenapa sih Mereka yang kok ngerti kalau mereka tuh dijajah. Ya gitulah. Terus kalau menurut lo nih, kurikulum seperti apa yang harus kita punya? Karena gue emang lagi research juga. Gue lagi kayak research gitu sama Sabda. Menurut gue dari sekolah yang udah pernah gue jalani, kan itu ngikutin kurikulum yang kayak belajar dasar, kayak misalnya matematika gitu-gitu yang dasar-dasar kan. Tapi menurut gue emang itu penting. Cuman Penting. kita nggak bisa terlalu dikotak-kotakin akan pengetahuan itu aja. Jadi menurut gue untuk siswa-siswi, pelajar-pelajar anak-anak Indonesia itu juga harus digali potensi mereka tuh di mana sebenarnya. Kayak Lebih ke jadi peminatan gak sih? bener lebih ke peminatan, dan bukan yang kayak peminatan ya udah lo minatnya ini terus ya udah lepas gitu, kayak harus ada yang guide juga gitu loh. Kan pasti di Indonesia ada orang-orang yang udah profesional dalam peminatan-peminatan yang akan dipilih gitu kan. Misalnya orang beda-beda passionnya, itu yang harus lebih dikembangin sih menurut gue di kurikulum Di yang ada. pendidikan lah, mau di SMP atau SMA. Oke, kalau sedikit tambahan dari gue, menurut gue ya, Shen, setuju nggak lo kalau misalnya peminatan kan, kalau peminatan yang udah ada sekarang ini, mereka cuma membagi jadi dua, IPA, IPS. Dan mereka punya stigma kalau orang anak IPS tuh bodoh. Anak IPA pasti pintar. Padahal enggak juga. Gue anak IPA, gue mau masuk IPS, gue gak keterima. Itu loh, membuktikan kalau gue juga bisa. Gue punya, maksudnya sebagai gue anak IPA yang mereka bangga-banggakan itu, gue juga punya kekurangan, which gue gak bisa akuntansi, gue gak bisa sosiologi, gue gak bisa, ya gitulah. Gue gak bisa pelajaran-pelajaran IPS gitu loh. Sama seperti mungkin anak IPS gak bisa pelajaran-pelajaran IPA. Dan kita punya kekurangan minus masing-masing gitu loh. Tapi menurut gue, setuju gak lo kalau misalnya peminatannya ini kurang luas? Kayak misalnya gini loh, emang kita harus punya dasar ya, Shen, kayak misalnya matematika pasti. Matematika mungkin IPA juga, IPA dasar juga kita harus bahasa tahu, Indonesia, PKN gitu-gitu kan, sejarah ya, kita sebenarnya itu perlu sure. tahu. Sejarah perlu tahu. Cuman peminatan yang balik lagi ya, misalnya orang yang pengen IPA, berarti itu ntar ada peminatan lagi kimia, fisika, dan lain-lain gitu kan. Kalau yang pengen ke HI atau hukum, mereka punya basic yang kayak ya akuntansi tadi dan juga sosiologi dan segala macam sejarah lah kayak gitu dan pelajaran hukum gitu. Terus juga setuju nggak lo kalau misalnya di kurikulum kita ada orang yang minat sama musik? Kita belum pernah ada loh. Gue setuju Belum pernah banget. ada. Sumpah Maksudnya belum kan pernah jadi ada. lebih ke art kan. Nah, Lebih ke art, menurut gue setuju banget. Nggak cuma musik sih, kayak misalnya ada yang pinter ngelukis atau puisi gitu-gitu, menurut gue itu iya. potensi-potensi yang harusnya tuh Oh iya iya dikembangin bener-bener. juga gitu loh. Karena Peminatan yang kan kayak lanjut lanjut. manusia, kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Nggak semuanya kita harus bisa. Dan kita tuh di sini menurut gue ya, kita tuh bagi-bagi tugas. Ada yang di bidang IPA atau IPS, ada yang juga entertainment. Itu kan semuanya harus digali potensinya dari masing-masing manusia, dan menurut gue itu penting banget sih. Kalau nggak nanti ya tadi kita akan terkotak-kotak doang, terus jadi kayaknya Bener banget. nggak aman aja gitu sama pendidikan, Kayak akhirnya males. yes. Kalau lu dulu lu ngambilnya apa? Di SMA iya di SMA. IPS. Kalau gue boleh tahu IPS. Tapi lu IPS. pernah ada pikiran gak lu masuk hukum atau emang itu udah dari dulu lu pengen hukum? Enggak ada. Jadi gue itu sebenarnya Kenapa tuh lucu awalnya sih. lu masuk hukum? Jadi for Gue the tuh record ya guys, Shannon ini anak hukum di UI. Dua semester berapa Shan? gue semester 8 sekarang. Wow, keren keren keren. Terus terus.
Iya, sebenarnya tuh gue nggak ada apa intensi buat masuk hukum. Gue tadinya maunya akuntansi karena gue merasa Demi apa? pinter. Gue merasa pinter ekonomi Serius. gue ini dulu. Tapi kan itu cuma perasaan gue doang kan. Oke. Abis itu gue coba FEUI, terus gue juga udah sih sebenarnya gue cuma nyoba FEBUI doang. Abis itu gue nggak nyoba yang lain untuk PTN-nya. Selain itu sama hukum. Abis itu gue nggak keterima. Sorry, jadi ada beberapa jalur kan, SIMAK, terus SBMPTN sama SNM. Kalau nggak salah gue nggak keterima SBM sama SNM, terus gue keterimanya yang SIMAK jalur hukum, jalur hukum, yang SIMAK yang hukum. Terus udah, kenapa gue kepikiran masuk hukum? Karena selain ekonomi, menurut gue yang gue tertarik untuk pelajarin di kuliah tuh hukum, karena gue pengen tahu. Sebenarnya gue nggak ada cita-cita untuk jadi lawyer atau apa gitu sih, cuman kayak gue pengen tahu aja sistem hukum di Indonesia tuh gimana, sama celah-celah yang bisa gue ambil untuk apa biar gue itu kan tricky banget kan. Terus jadi gue pengen tahu aja celah-celah apa yang bisa gue ambil kalau misalnya gue terlibat masalah hukum ini gitu. Oke. Nah, tapi kan berarti kan lo ada passion lah di sini kan? Kalau bisa gue bilang, masih ada passion, lo pengen tahu gitu loh. Lo ada ketertarikan dalam bidang ini. Tapi yang menyedihkan kadang karena stigma orang-orang tentang nama universitas, mereka mengharuskan dan mentorture diri mereka untuk masuk suatu universitas karena ya maksudnya namanya misalnya universitas A, wah karena dia kedokterannya paling bagus, universitas B karena wah ekonominya paling bagus kayak gitu loh. Nah, cuman mereka kadang-kadang karena tuntutan orang tua, bener gak loh? Mereka melakukan apa yang orang tua mereka bilang, dan itu bisa jadi sesuatu yang buruk buat masa depan mereka karena mereka mereka nggak ngejalanin itu dengan hati dan mereka terpaksa. Gue pernah punya temen nih Shen di SMA. Nah temen gue ini pas gue nanya, lo mau masuk apa? Gue bilang gitu kan. Temen gue di IPA. Gue masuk, kayak gue kimia aja deh. Pas gue nanya kan, hah kimia? Gue bilang kayak gitu. Woi, kimia lu aja kagak bener gue gituin kan. Lu serius, lu aja ngeluh mulu kalau kimia, gue gituin. Lu tahu kan di kuliah kimia lebih parah, gue gituin. Terus kata dia, iya gue tahu, tapi gue yakin yang apply kimia lebih dikit dibanding yang apply kedokteran. Gitu. Nah, jadi dia nyari celahnya di situ. Terus gue bilang, lo yakin lo bakal bahagia karena ini? Ya mau nggak mau, gue harus masuk universitas A, kata dia kayak gitu. Karena ini menurut gue universitas pilihan nyokap gue yang terbaik. Dan juga ya gue pengen tetap masuk sejalan sama ya kedokteran lah, istilahnya kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Drop out. Bukan drop out sih, dia keluar dan ngapain? Main musik. Itu kasihan sih jujur. Pertama kan itu pasti buang waktunya dia, buang tenaga, buang duit juga. Iya. Pasti Gue jujur itu yang nggak bisa balik lagi. Iya jujur banget ya. Mungkin lo nggak pernah ngalamin ini, tapi gue jujur gue ngalamin. Gue ngalamin jadi suatu korban rasa hutang budi sama orang tua. Memang kita hutang budi, tapi maksudnya mungkin dulu gue masih belum terlalu pinter aja untuk mikir kalau untuk jadi sukses itu nggak harus jadi apa yang orang tua mau. Kita bisa sukses dan kita bisa nyenengin orang tua dengan cara kita sendiri, dengan cara yang halal dan benar gitu loh. Intinya itu kan. Gue pokoknya lo tau lah cerita gue kan. Gue tadinya emang harusnya kedokteran, tapi gue cabut karena gue ngerasa kayaknya ini bukan passion gue dan gue rasa gue nggak bakal bahagia di situ gitu loh. Akhirnya I talked it out to my parents dan ternyata mereka ngerti. Dan gue akhirnya masuk ke universitas B. Nusantara. Universitas B, suatu universitas. Oke, terus akhirnya universitas ini bagus, cuman gue ngerasa nggak cocok karena emang yang jurusan yang gue pilih lagi-lagi asal. Karena kayak gue ngerasa, gue kayaknya di bisnis manajemen deh. Gue ngerasa jiwa bisnis gue tuh ada dulu gitu loh. Tapi kan mungkin bisnis ya jiwa bisnis gue yang sekarang dengan yang dulu kan beda kan. Beda.
Nah, maksudnya dulu lebih less pengalaman lah. Sekarang mungkin udah lebih berpengalaman gitu kan. Nah, dulu akhirnya gue ngerasa, apa yang dipelajarin tuh boring banget, gak asik, segala macem. Akhirnya apa? Bokap gue udah bayarin pendaftaran kuliah sekitar ya hampir 100 juta. Itu gue cabut, Shen. Dan gue ngerasa, gue ngerasa bersalah banget. Ngerasa bersalah karena apa? Pertama, emang gue nggak merasa bersalah sama diri gue karena gue udah memaksakan diri gue untuk melakukan sesuatu yang gue nggak mau. Tapi kedua, gue juga ngerasa bersalah sama orang tua gue karena gue berbohong sama mereka kalau gue tuh melakukan apa yang mereka mau dan gue juga mau. Tapi ya udah, akhirnya gue janji ke mereka kalau gue bakal balikin duit mereka, and I did gitu lah. Ya surprisingly, alhamdulillah I did gitu. Cuman ya that's what we have to do kan, ngerti gak sih, kita we have to prove our parents sih menurut gue. Do you think it's true? Ya bener lah, harusnya emang menurut gue juga kita jalanin hidup ya yang kita enjoy aja biar nggak ada paksaan atau Yes, true. ngelakuin untuk orang lain, karena menurut gue it is so unhealthy. Nah, terus gue pengen nanya deh ke lo. Kita berdua adalah orang yang melalui UN. Iya, UN. Tapi karena COVID-19 ini, UNBK ditiadakan. Menurut lo gimana? Tapi menurut bukannya sebelum ada COVID itu juga mau ditiadakan ya? Mau ditiadakan, tapi kan masih ancang-ancang nggak sih? Masih baru dibicarakan, belum disahkan. Emang Nah, ini kalau udah menurut disahkan, gue kurang update sih sekarang. udah nggak ada. Oh, Dan enak bahkan banget. Shen, I know. For the record ya, kalau lo mau tahu, di Islam kan ada sholat Id, sholat Idul Fitri lah. Itu ditiadakan juga, Shen. Sholat itu yang oh Sholat itu yang tuh yang kayak pagi pas yang nanti lo lebaran gitu, iya. Nah, ya itu ditiadakan juga gitu. Wow. Gitu Sholat sih. itu Terus kapan jadwalnya? cuma 1 hari, tapi maksudnya itu kayak kalau di Islam itu adalah sholat yang paling, ya salah satu sholat yang paling penting lah kita gitu. Itu di bulan apa? Kayak Maksudnya masih tetap di apa jangkauan sabar. lain? Sekarang tuh Mei itu harusnya udah Lebaran sih, setahu gue. Iya sih. So, Tapi emang ya, darurat, kalau keadaan ya darurat apa? emang bisa Mau gimana merubah sih? banyak hal sih. Nih, tapi ada yang jawab nih. Tapi SMK udah melaksanakan UNBK, Kak. Oke, gitu. Kayak Natal gitu, Masa? Shen. Nah, kayak Natal gitu ceritanya. Maksudnya kayak Hmm, sholat Idul Fitri itu kayak gitu. Sholat paham, Id. paham, paham. Mm-mm. Ya, oke. Nah, menurut lo gimana? Karena ditiadakan. Sholat Idnya nih ditiadakan. Bukan. The UN. UNBK. Menurut gue ya lucky you guys yang SMA nggak True. apa. Personally sih gue, I would say that. Cuman apa ya? Sebenarnya UN itu ujian kayak secara keseluruhan gitu nggak sih? Maksudnya ya kan dari apa yang udah kita pelajarin Ya, bener lebih sih. terakhir dari Kalau kelas. menurut gue lebih suka ini, Shen. Sorry. Gue lebih suka UN tuh tetap ada, cuma untuk ngitung, tapi bukan untuk nilai akhir. Ngerti gak sih? Kan Apa? emang udah diberlakukan. Jadi diberlakukannya gini. eh Nilai kelas 1, rapor kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu di summary gitu. Jadi 1, baru di rata-ratanya. Itu yang akhirnya udah tapi UN tuh tetap ada, untuk cuma mengingat aja gak sih? Gitu loh, tetap menurut gue emang tetap perlu. Cuman bukan untuk tingkat kelulusan gitu sih kalau menurut gue, untuk mengingat ya oke. Berarti Untuk standar apa? ngingat lo atau Jadi penilaian buat apa? Maksudnya kayak menurut gue kalau itu dijadiin buat aspek diri juga. penilaian kelulusan itu boleh, tapi bukan itu aja kan maksudnya yang dijadiin apa penentu lo lulus atau enggak dari SMA gitu kan maksudnya. Yes, betul sekali. Kalau Menurut gue. dulu banget kan UN itu dijadikan penentu lo lulus atau enggak tuh paling tinggi gitu loh. Hmm. Terus juga lo bakal masuk universitas yang lo mau, bisa atau enggak kayak gitu kan. Tapi sekarang enggak, emang tahu gue dari SMA pas gue tuh udah enggak. Jadi berdasarkan nilai kelas 1, 2, 3. Nah, tapi dulu tainya
kan waktu ke gua kelas 1 2-nya itu belum ada kebijakan seperti itu. Jadi kan kita bodo amat nih sama rapor kita kelas 1 kelas 2. Tai, Ya udah tau nggak nggak? ngejar-ngejar banget lah ya, yang penting Yang lulus enak SNM ya kan. emang kelinci percobaan si anak 97 98 asli. Iya, 95 kurikulum 96 97 98 waktu itu kalau nggak salah kurikulum diganti juga angkatan angkatan kita nggak sih? angkatan kita yang murid harus lebih aktif dibanding guru. Guru cuma ngasih terus Iya. murid berdiskusi. Ada lintas minat, ya kan? Yes, true. Ya gitulah. Terus gue pengen nanya nih, gue kan I've always wanted to be in the part of ya UI family lah. Nah, cuman gue nggak nih, akhirnya gue lengos. Nah, gue pengen tahu deh, what is it like to be in UI? Kayak, Sebenarnya gue tuh apa ya? Gue tuh nggak yang gimana banget gitu loh untuk masuk apa? Masuk UI pasti gue bangga pasti. Cuman kayak gue sendiri bukan tipe orang yang aktif di organisasi UI gitu loh. Jadi emang basically gue masuk UI emang untuk belajar aja dan networking. Networking. I mean kayak maksudnya bener sih. menurut gue pendidikan itu penting, tapi networking juga penting. Di satu sisi lo harus tahu mana yang akan bisa berdampak positif di hidup lo. Anjing kok jadi kayak dalam banget ya. Maksud gue Iya, tapi bener coy. Orang-orang yang akan bukannya untuk ngegunain mereka, maksudnya kayak emang useful di path hidup kita nanti ke depannya. Kan kita nggak ada yang tahu. Networking tuh penting banget karena untuk ke depannya kita nggak ada yang tahu nih nanti kita akan dihadapin sama masalah yang kayak gimana. Paham gak sih? Oke. Ya, gue paham banget. Nah, kenapa nggak di lintas minat ada tentang networking atau PR? Ya nggak sih? Itu juga masuk akal sih, menurut gue penting banget. Iya, Karena menurut gue di lintas minat menurut gue harus ada